tepuk tangan, ini dia Raja Nainggolan. Ini dia Raja Nainggolan, pemain baru dari tim Bayangkara Presisi Indonesia FC yang akan segera memulai press conference pada malam hari ini. Akan didampingi juga oleh COO Bayangkara Presisi Indonesia FC, Bapak Kombes Pol Sumarji SH, dan juga didampingi oleh Direktur Utama PT Mitra Muda Inti Berlian, Bapak Agus Rumeksokarel. Dan juga malam hari ini sekaligus kita juga akan memperkenalkan, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan, ini dia pemain baru dari tim Bayangkara Presisi Indonesia FC, Raja Nainggolan. Pemain yang kemarin ini memang sudah sangat ramai beritanya di media, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan perkenalkan secara resmi sebagai pemain baru dari tim Bayangkara Presisi Indonesia FC. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman media dan juga tamu undangan yang sudah hadir. Selamat datang di press conference malam hari ini. Malam hari ini kita akan memperkenalkan pemain baru dari tim Bayangkara Presisi Indonesia FC. Namun sebelum kita berkenalan, alangkah lebih baiknya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh COO Bayangkara Presisi Indonesia FC yang terhormat Bapak Kombes Pol Sumarji SH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, malam ini saya mewakili dari manajemen Bayangkara FC memperkenalkan rekrutan baru, pemain baru untuk memperkuat Bayangkara FC, Saudara Raja Nainggolan. Welcome, Raja Nainggolan. Jadi kami memang di musim 2023-2024 ini, di sisa akhir musim, berusaha untuk memperbaiki klasemen yang ada di kami, dikarenakan kita tahu bahwa di putaran pertama Bayangkara FC sangat kesulitan untuk lepas atau keluar dari zona merah. Maka di putaran kedua kami berusaha membenahi klub semaksimal mungkin, sebisa mungkin kami untuk bisa keluar dari zona merah. Dengan demikian, pada kesempatan malam ini dengan kehadiran pemain baru, tentunya kami semua berharap akan membawa situasi dan kondisi yang baru sehingga bisa membawa aura positif untuk klub Bayangkara FC dan bisa bertahan di Liga 1. Saya kira itu perkenalan dari saya. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir, yang sudah mensupport, dan tentu saya berharap kepada teman-teman media semuanya untuk bisa mendukung sekaligus memberitakan yang positif perkembangan Raja Nainggolan selama bergabung dengan Bayangkara FC dan bisa membawa aura baik khususnya Liga 1 Indonesia di musim akhir 2023-2024 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan informasi dan yang aku bertanya akan terjadi akan tetap menjadi tim yang bisa berada di Liga 1 Indonesia. Oke, teman-teman media, sekarang kita kasih kesempatan, kita akan masuk ke Q&A dan kita akan buka untuk 3 pertanyaan pertama dari teman-teman media. Silahkan yang mempunyai pertanyaan untuk pemain baru dari
Selamat malam. Perkenalkan, saya Andri dari investortrust.id. Saya ingin bertanya kepada manajemen Bayangkara khususnya untuk mendatangkan Raja Naik Bulan ini kan tentu saja membutuhkan ya kita sebut saja finansial. Nah, kira-kira berapa kontrak, kemudian fasilitas apa aja yang didapatkan Raja Naik Bulan, karena pemain sekelas Raja Naik Bulan ini kan tentu saja tidak mudah untuk didatangkan ke Indonesia. Dan apa yang membuat Raja Naik Bulan ini tertarik, tentu saja selain ya hubungan darah dia dengan Indonesia. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya untuk Pak Marji ya. Silakan Pak, izin untuk dijawab. Yes. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Andri Pak. Oh, Mas Andri. Ya, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama berkaitan dengan manajemen mendatangkan Raja Nainggolan. Yang pertama, ini kan kaitannya erat dengan sponsor yang membiayai atau mensponsori Bayangkara FC. Jadi berkaitan dengan perekrutan Raja Nainggolan, kami sudah mengkomunikasikan dengan sponsor dalam hal ini adalah TNI, sehingga nilai yang kami sepakati itu memang boleh dikatakan nilainya cukup besar, kurang lebih dalam setengah musim itu 5 sekian miliar. Dan tentu angka itu adalah angka kesepakatan kami dengan tim sponsor yang mensponsori daripada Bayangkara FC. Yang kedua, berkaitan dengan kenapa kami mengambil atau merekrut Raja Nainggolan. Yang pertama, ini adalah erat kaitannya dengan bangga kami terhadap Raja sendiri yang merupakan bagian dari orang-orang yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Dan saya merupakan orang yang senang dengan pemain-pemain yang mempunyai darah bangsa kita, sehingga walaupun dengan angka yang cukup fantastis bagi kami, tapi itu bagian daripada bangga kami, maka kami ambil. Cukup jelas ya Mas. Terima kasih Pak Marji. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Sumadi. Raja. My question is about what is the big reason you want to join this team? And then buat Pak Sumanji, Pak, nanti perannya Raja ini selain sebagai pemain di Bayangkara itu akan seperti apa? Apakah nanti punya peran untuk melit rekan-rekannya atau terima kasih? The reason to join this team, I think, is the only team that put some effort in it. When I was here 1 week ago, I said that I would love to play in Indonesia, and the only team that advanced was this team, so it was an easy choice. Obviously, if you see the table, it's not easy, but like I always say, nothing is impossible, so it's even a bigger motivation to come in a team that wants to stay in the first league. So for me, it's going to be to improve myself more and to bring those players something special, because I think there are a lot of players that would love to play with me. I don't even know how the Indonesian level is, so it's a new experience for me, and I will bring all my experience to this team. Tadi dari kajiannya bilang katakan bahwa it's not easy, tidak gampang untuk berada di posisi ini dan untuk memilih bagaimana. Tetapi ini adalah Indonesia dan menurut saya datang ke sini untuk
juga mau approve kepada diri sendiri kalau dia itu masih bisa bermain dengan baik, dan ya semua itu karena dia ingin mencoba hal-hal yang baru masuk di Indonesia. Baik ya, saya tambahkan apa yang dipertanyakan. Jadi di samping tadi yang saya sudah sampaikan, memang saya berharap kehadiran Raja Nainggolan bermain di Liga 1 ini bisa membawa aura positif untuk Liga 1 itu sendiri, dan bisa membawa teman-teman baik itu temannya Raja Nainggolan sendiri dan juga rekan-rekan klub lain ya, yang ada di Liga 1, 18 klub musim depan, supaya bisa ada ketertarikan untuk bisa mendatangkan pemain-pemain yang bermain di top dunia seperti itu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Andi dari Bola.com. Untuk Pak Mari, Pak, apakah ada kemungkinan Raja Nainggolan terdekatkan Bengkaka lawan PSM? Apakah ada kemungkinan dia akan dibawa ke Makassar dan melakukan tersebutnya, Pak, pada akhir pekan ini? Yang kedua, untuk Raja, apa yang kamu ketahui tentang Liga Indonesia sebelum kamu bergabung dengan Bayangkara FC? Apakah kamu tahu bahwa sebelum kamu datang bahwa sebelumnya sudah ada beberapa pemain kelas dunia yang main di sini, ada Michael Essien, ada mungkin ada Marco Motta juga yang dari rekan tim kamu, lalu juga ada Mohamed Sissoko dan lain-lain. Thank you. Mungkin untuk Pak Manji dulu, boleh dijawab Pak pertanyaan pertama? Oh, Raja dulu. What do I know about the league? I don't know about the league. I know Essien played and another Italian player that I played against in Serie A in Italy. For the rest, it's difficult to see Europe, the Indonesia league, and then after that, it was scratched like 2 years from the FIFA. So let's say that it can be more interesting from now on. For me, the important thing is the present. I bring myself all in this league. It's new for me, and yeah, I will adapt myself as quick as possible and give my all to Indonesian football. Oke. Mas, mungkin boleh pertanyaannya boleh diulang untuk pertanyaan buat Pak Mari. Kalau Raja akan dibawa ke PSM atau tidak, pada kemungkinan terburuknya akan dimainkan dalam PSM atau bagaimana? Ya, sudah ditranslate? Jadi untuk jawaban dari Raja tadi, untuk pertama kali dia bilang dia belum pernah tahu tentang Liga Indonesia, dia masih mencari tahu, tetapi dia tahu kalau Michael Essien ataupun Michael Essien dia pernah main di Indonesia, dia tahu karena dia sebelumnya juga pernah main kalau Michael Essien di Serie A di Italia, dan untuk dia mungkin tidak terlalu banyak tahu tentang Liga Indonesia, tapi dia tahu Michael Essien atau Marco Motta karena dia pernah melawan Marco Motta mungkin dulu di Serie A di Liga Italia. Tapi lebih daripada itu, untuk masalah dia tidak tahunya Liga 1 itu masalah belakangan, karena yang terpenting dia mau tetap fokus di Liga 1 Indonesia, mau memberikan yang terbaik, dan ya pokoknya memberikan yang terbaik untuk liga ini agar Bayangkara tetap bisa menjadi bisa naik posisinya dan tetap terus stay di Liga 1 Indonesia. Ya, baik. Terima
kasih. Tadi saya tambahkan, ada yang pertanyaan. Memang kami besok akan berangkat. Besok kita jam 8 akan berangkat ke Makassar. Saya sudah sampaikan bahwa besok itu semua pemain, ada 23 pemain akan dibawa ke Makassar, termasuk ada di dalamnya itu Raja Nainggolan. Sehingga mungkin besok Raja akan tahu bagaimana situasi kondisi di Makassar, mungkin bagaimana kotanya dan juga bagaimana situasi di sana. Karena mungkin kan pertama kali datang, hari ini datang, besok akan ke Makassar. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya tadi sudah ada 3 pertanyaan pertama. Berikutnya kita akan buka sesi yang kedua, 3 pertanyaan lagi, karena setelah ini tidak ada sesi doorstop ya teman-teman media. Jadi kalau mau bertanya boleh sekarang. Terima kasih, saya Agus Musima dari SMN. Pertanyaan untuk Raja. Pertama, boleh diceritakan mungkin kondisi Raja saat ini seperti apa, karena kita tahu dia tidak punya klub selama dari awal musim ini. Yang pertanyaan kedua, apa yang ingin dia berikan kepada sepak bola Indonesia selama karir singkatnya, selama mungkin 6 bulan pertama ini? Terima kasih. Yeah, I don't know physically how I am. It's a long time I didn't play an official game. Honestly, maybe if I waited 1 month longer, I would even have ended my career. But I found myself in a too good shape to quit. So I needed new motivations. I think the motivation to play in the league is a very big one for me. And yeah, I feel myself good. I practice on my own for 3 months. It's not always easy to practice on your own. But yeah, the rhythm of the game is something that I miss. It's something that I need again because it's not easy. But playing the games is the only way to become better even physically. So I'm ready for it. So yeah, I can start as soon as possible. Baik, dari dalam jawabannya adalah untuk masalah fisik mungkin saya belum tahu secara detail untuk masalah fisik karena saya tidak main mungkin dalam beberapa bulan, tapi saya tetap menjaga kondisi tubuh saya dengan baik sampai saat ini dan saya tetap memotivasi diri saya karena bagaimanapun juga bermain bola adalah yang saya mau, yang saya inginkan dan itu yang saya sukai sampai saat ini. Jadi untuk kapan saya ready, saya berusaha untuk ready sebisa mungkin, secepat mungkin dan bisa menyatu dengan tim, dengan tim dengan baik dan secara secepat mungkin. Baik, pertanyaan berikutnya ada? Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. Untuk Pak Sumarji, seberapa optimis dengan kehadiran Raja ini bisa tetap bertahan di Liga 1? Kemudian nanti Raja akan pakai jersey nomor berapa dan ada target untuk penjualan jersey bagi Raja berapa banyak? Terima kasih. Baik. Kalau bicara optimis, di sepak bola itu nomor 1 prinsipnya itu harus optimis. Harus optimis. Itu prinsipnya di sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan nomor jersey nomor 10. Yang ketiga, apa yang disampaikan betul. Jadi kami tentu kaitannya dengan adanya Raja Nainggolan di Bayangkara FC, tentu kami juga punya rencana-rencana lain, khususnya berkaitan dengan menjual nama untuk bisa menambah value daripada Bayangkara FC. Itu. Ya, terima kasih Pak Marji. Mungkin
izin menambahkan juga dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Marji terkait jersey Pak. Hari ini juga sudah bisa dipesan kalau misalnya memang sudah berminat dengan nama Raja Nainggolan, mulai malam hari ini sudah bisa dipesan jersinya Bayangkara Presisi Indonesia FC gitu. Nah, itu lebih tajam lagi jawabnya. Kalau saya kan nilai jual aja. Oke, kenapa? Kalau masalah harga nanti kita bicarakan di belakang dalam Pak ya. Selanjutnya masih ada teman-teman media. Selamat malam, Alif dari Bola Foto. Welcome to Indonesia Raja. Saya izin bertanya untuk Pak Panji. Pak, kabarnya kan Stadion Patriot akan direnov ya. Kira-kira Bayangkara akan bermarkas di mana sih Pak? Apalagi ini kan ada Raja yang beberapa main kira-kira bagaimana? Terima kasih. Baik, sudah saya bicarakan sama manajemen yang memang tugasnya mengatur lapangan. Semula kami berencana ada opsi A, B, C, D, tetapi tadi sudah saya putuskan. Tadi pagi kebetulan saya juga rapat evaluasi kaitannya dengan 3 game terakhir dengan poin seri-seri terus. Tadi kita putusin di Stadion Madia, ya, gitu ya, ya. Masih ada lagi teman-teman media yang mau bertanya? Terima kasih untuk yang sudah nonton press conference-nya Raja Nainggolan. Sekali lagi tonton terus aksi-aksi dari Raja Nainggolan bersama dengan Bayangkara Presisi Indonesia FC.